Jangankan disebut ustadz, disebut penuntut ilmu pun itu tidak layak. Bahasanya mereka itu tidak mencerminkan orang yang punya adab dan akhlak. Buruk sekali kata-katanya ya. Ini panitianya panitia yang bodoh ini. Itu otaknya bermasalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya melihat ada satu postingan di channel YouTube ceramah singkat ya, di mana judulnya bombastis sekali ya. Jadi membungkam mulut kotor para YouTuber Aswajakawi ya. Ini seolah-olah kita ini dalam menyampaikan beberapa argumen, menyampaikan bantahan ini menjadi mulut kotor. Jadi membaca kaul para ulama, menjelaskan bagaimana kaul para ulama itu ternyata dianggap sebagai mulut kotor. Saya nggak tahu mulut yang baik ini kriterianya bagaimana. Apakah menyampaikan dusta, apakah menyampaikan hukum yang keliru itu sebagai mulut yang baik ya, bukan mulut yang kotor. Artinya itu mulut yang bersih. Misalkan menyampaikan hukum yang itu sebetulnya masih bisa dikoreksi atau ada pendapat lain atau itu memang betul-betul keliru. Kemudian disampaikan ke muka publik, itu namanya mulut baik. Mungkin itu yang dimaksud ya, kita tidak tahu. Karena gini sahabat, kenapa sahabat-sahabat kita itu, para YouTuber Aswaja, dianggap kotor mulutnya? Ya karena ini satu kebaperan saja ya. Satu mungkin dari bahasa sahabat-sahabat kita di YouTuber Aswaja itu yang mungkin terlalu tajam. Tetapi kalau saya melihat sih ya biasa-biasa saja, karena dalam berbahasa ini kan keberagaman kita sangat banyak sekali ya. Kadang yang kita anggap itu bahasa yang sudah halus, menurut orang lain itu kasar. Kadang yang kita anggap kasar itu malah di sana halus ya. Itu keberagaman sih menurut saya. Atau mungkin dari sisi bukan bahasa, dari nada mungkin, atau agak ngegas-ngegas, itu mulut kotor mungkin yang dimaksud. Yang ketiga, atau mungkin juga mereka ini panas dengan penjelasan-penjelasan para YouTuber-YouTuber kita yang membantah ustadz-ustadz mereka dalam menyampaikan berbagai macam hal yang berkaitan dengan agama, apalagi dengan hukum. Misalkan hukum tahlilan, nginjek tai kucing, membatalkan wudhu, dan lain sebagainya. Banyak lah ya. Nah, kemudian kita lihat sahabat, bagaimana kita ini membantah. Sahabat-sahabat kita ini membantah. Mereka semuanya berargumen, membaca kitab, dijelaskan bagaimana maksudnya, apa itu yang dimaksud dengan kotor. Nah, ini kenapa kok bisa dianggap sebagai mulut kotor? Ya jawabannya dari sini kok sudah kelihatan. Kalau dari bahasa, masa iya dari bahasa? Wong di awal video saya tadi itu saya tunjukkan memang sengaja. Kalau mengenai bahasa-bahasa kotor, ya kalau dianggap kotor misalkan mengucapkan bodoh itu kotor, atau goblok itu adalah kata yang kotor. Di kalangan ustadz mereka itu juga banyak Pak yang mengatakan hal-hal itu, kata-kata itu keluar dengan mudah. Kalau itu dianggap kotor ya ustadznya juga kotor, kita semuanya kotor mulutnya kalau begitu kan. Itu satu. Kemudian kalau masalah nada, ini nada ya, nada ngegas-ngegas kadang itu tidak diperkenankan Pak, itu maksudnya begini, atau dengan nada-nada. Ya kalau nada itu saya pahami juga ya, keberagaman juga kita di Indonesia ini. Orang pesisir ya, daerah pesisir itu biasanya kalau berbahasa, kalau ngomong itu agak kasar, biasanya gitu. Makanya kalau orang-orang Solo, kalau di Jawa Tengah ya Solo, kemudian yang di pertengah-tengah itu, yang di tengah-tengah. Apalagi orang-orang yang di mana itu daerah Jawa Barat yang jauh dari perpantaian, itu bahasanya sopan-sopan, bahasa Sunda yang sopan-sopan. Tapi kalau yang di pesisir, memang mereka ini kalau kita bahasakan apa ya, sudah terbiasa teriak gitu ya. Apalagi orang gunung kalau ngomong ini suka teriak-teriak. Ngomong dengan temannya yang di bawah dengan yang di atas ini teriak-teriak. Jadi
itu ada keberagaman di situlah ya, kita perlu memaklumi kalau masalah itu. Atau mungkin mereka ini panas banget ya, mengatakan kotor tetapi menyanggah dengan argumen para ulama. Ini aneh ya Wahabi, memang kadang lucu mereka itu. Apa gara-gara mereka ini merasa, oh pemahamannya itu yang paling benar, pemahaman tentang Al-Quran itu yang paling benar. Jadi seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu, itulah isi daripada Al-Quran, itulah maksud dari Al-Quran. Sehingga ketika kita bantah, mulut kita ini dianggap kotor gara-gara tidak sepaham dengan mereka dan kita dianggap sebagai orang yang membantah Al-Quran hadis dengan kaul para ulama. Apa itu Pak yang dimaksud Pak? Nah kalau itu yang dimaksud berarti kan Anda ini, ya malah kita mau mengatakan yang fanatik Anda atau kita, kan gitu ya. Kalau kita ini mereka itu fanatik dengan para ulama. Loh, Anda memahami Al-Quran hadis itu kan ya dengan kaul para ulama Pak. Nah, gitu. Jadi membingungkan di sini. Dan ketika saya melihat di dalam channel itu, sahabat, yang muncul Pak Daswan Setiawan. Ustadz ini ya yang berkali-kali diajak diskusi tetapi menghindar ya, mungkin dengan alasan lain lah. Untuk menjaga kerukunan mungkin. Padahal kita-kita ini kalau diskusi ya santai saja Pak. Ngobrol, santai, pahami. Karena untuk memadukan, untuk apa ya istilahnya itu mudzakarah, saling mengingatkan atau musyawarah atau munadharah bertukar pikiran itu titik temunya pasti lama ya, pasti sangat lama sekali. Itu tidak akan dimaki-maki lah, istilahnya gitu ya. Nah, di situ jelas sekali ya, kita-kita ini mulutnya kotor gara-gara kalau melihat narasi dari awal video hingga akhir itu seolah-olah oh mereka itu hanya membantah Al-Quran hadis dengan kaul para ulama. Saya kok melihatnya di situ. Nah, atau bagaimana ini tidak tahu ini yang buat konten itu. Akan tetapi gini sahabat, mari kita pahami bersama. Apa sih maksud kita ada di YouTube ini? Ini kita untuk menyeimbangi, untuk membela ilmu. Untuk mengimbangi, untuk membela ilmu. Mengimbangi maksudnya apa? Pemahaman dari kelompok-kelompok sebelah, Salafi, Wahabi, itu kan banyak sekali yang ujung-ujungnya adalah menyalahkan. Terutama amaliyah-amaliyah kita yang ada di Ahlussunnati wal Jamaah, khususnya An-Nahdliyah. Kalau mengenai musik ya banyaklah ormas kita di Indonesia, banyak yang memakai musik. Instrumen musik banyak sekali, HP ya ada musiknya biasanya. Nah, itu, Pak. Jadi saya mempersilahkan bagi si channel yang mengatakan kita ini adalah orang-orang yang mulutnya kotor untuk menyanggah. Ini kotor dalam artian apa ya? Apakah mengatakan bodoh berarti ya kita sama-sama kotor? Atau kalau ngegas yo ustadz mereka banyak yang ngegas lah ya. Atau gara-gara membaca kaul para ulama itu yang dimaksud kotor itu Pak. Silahkan dijawab. Dan kalau bisa ya silahkan naik di live ya. Saya belum bisa untuk live. Ya masih belajar lah. Nanti kapan-kapan saya juga akan buka insya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.